Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita di rumah Allah ini, dan niatkan kalau kita ini sedang menunggu adzan maghrib karena ingin melaksanakan sholat maghrib, pasti sebelumnya akan berbuka terlebih dahulu. Kenapa? Sebagai muqaddimah yang ingin saya sampaikan, sebenarnya hidup ini hanyalah menunggu dan menunggu. Hidup ini hanyalah menunggu dan menunggu. Hari ini nunggu maghrib, habis maghrib nunggu isya, isya nunggu subuh, subuh nunggu zuhur, zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, sampai menunggu, dan akhirnya kita menunggu tamu terakhir kita. Siapa tamu terakhir kita? Malaikatul maut. Tidak bisa ditolak itu. Iya, kalau ada tamu ke rumah mungkin bisa ditolak. Tapi tidak ada waktu yang paling indah menunggu kecuali menunggu waktu sholat. Masya Allah. Jadi tidak pantas bagi seorang mukminin mukminat kalau hidup tidak menunggu waktu sholat. Iya, sekarang menunggu maghrib apa tidak? Rindu kepada maghrib? Mau sholat apa mau buka? Oh iya, terserah mau apa saja. Allah bentrokan itu, adukan antara perut dengan ibadahnya seperti apa. Harus takjil didahulukan, tapi gak usah banyak-banyak, cukup kurma lalu air putih, setelah itu langsung sholat, baru setelah itu lakukan apa yang kira-kira cukup untuk perut. Iya, jangan langsung makan habis sehingga waktu maghribnya terbengkalai. Na'udzubillah. Walaupun kita di bulan Ramadan masih saja kemungkinan melakukan kesalahan. Mungkin apa tidak? Mungkin. Abi Maki, benarkah yang namanya bulan Ramadan itu sufidatis syayatin? Sesungguhnya setan itu diikat, sesungguhnya setan itu dirantai. Bagaimana hadisnya? Benar. Kalau setan itu diikat, tapi masih ada yang berbuat maksiat, masih ada yang tidak puasa, bahkan masih saja yang tidak sholat, masih saja berbohong, masih saja berdusta. Itu setan yang mana lagi? Mungkin nanya. Emang ada setan yang masih kabur kali ya? Ada setan yang masih nggak diikat ya? Bukan. Semua setan diikat. Tapi kenapa masih ada yang berbuat maksiat? Bukan lagi maksiat yang dibawa oleh iblisnya atau setannya. Tapi apa? Hawa nafsunya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hakikatnya sebenarnya tanpa ada iblis pun, tanpa ada setan pun, manusia bisa berbuat salah. Dengan adanya apa? Hawa nafsu. Maka karena ada hawa nafsu, wajiblah, haruslah taubat, minta ampun pada Allah untuk menyempurnakan ibadah kita. Ibadah puasa susah apa tidak? Ulangi, ibadah saum, puasa susah apa tidak? Tidak? Kita lihat. Apa artinya? Kenapa ayatnya dalam Al-Quran kata-katanya kutiba alaikumusiyam? Tidak furida alaikumusiyam. Atau tidak ujiba alaikumusiyam, padahal fardu, wajib sama maktubah sama saja. Punten saya tanya, sholat wajib sehari berapa kali? 5. Sholat fardu sehari berapa kali? 5. Sama-sama kan? Fardu, wajib sama saja. Saya tanya lagi, sholat maktubah yang telah ditentukan oleh Allah sehari berapa kali? 5. Ada fardu, ada wajib, ada maktubah. Tapi ketika di dalam masalah ibadah saum, Allah katakan kutiba, tidak furida, atau tidak menggunakan kata-kata wajaba atau ujiba. Alasannya apa? Para ulama ahli tafsir mengatakan karena saking sulitnya seseorang menyempurnakan ibadah saum dengan menggunakan kata-kata kutiba. Ulangi lagi, saking sulitnya seseorang menyempurnakan ibadah saum, maka Allah menggunakan kutiba. Iya. Contoh. Apakah ada kata-kata kutiba dalam Al-Quran? Ada. Benar susah dikerjakan? Benar. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Coba qisas susah apa enggak? Qisas sulit apa tidak?
Indonesia jalan kisos apa tidak? Malaysia jalan tidak? Singapura jalan tidak? Yaman jalan tidak? Yang jalan siapa kisos yang jalan? Arab Saudi. Subhanallah. Dengan saking susahnya. Maka menggunakan kata-kata apa? Kutiba. Dengan menggunakan kata-kata kutiba, saking sulitnya untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Maka saum dengan mengatakan kutiba. Ada lagi pakai kutiba? Ada. Kutiba alaikumul qital. Tahu qital? Apa qital? Apa? Perang di jalan Allah. Susah. Tapi kata-katanya kutiba qital. Kutiba qisos. Ternyata disandingkan kata-kata kutiba dengan ibadah saum. Saking sulitnya ibadah saum dengan kata-kata kutiba bersanding dengan apa? Qital bersanding dengan qisos. Dan ini sangat susah untuk disempurnakan. Itu rahasia kenapa dengan menggunakan kata-kata kutiba. Masya Allah. Maka untuk masalah kata-kata kutiba, Allah tidak panggil ya ayuhan nasnya. Tapi apa? Ya ayuhalladzina amanu. Khusus aku panggil orang-orang terhormat yang ada di muka bumi ini. Siapa? Mereka yang aku kasih hadiah iman. Iman itu panggilan penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan penghormatan. Allah menghormati kita dengan ucapan ya ayuhalladzina amanu. Kenapa? Jujur, siapa yang kasih iman kepada kita? Siapa? Allah, bukan Nabi Muhammad yang kasih iman kepada kita. Bukan para ulama yang ngasih iman kepada kita. Karena yang namanya iman Allah yang kasih. Hidayah dari Allah. Wa ma arsalnaka illal balagh. Rasulullah hanya menyampaikan. Tapi dalam kenyataannya bahwa hidayah ini milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadiah dari Allah terindah adalah apa tadi? Iman. Ulangi lagi. Jadi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang, kata Allah, yang aku kasih hadiah berupa iman. Maka aku panggil engkau dengan panggilan kehormatan kalian. Yakni adalah hai orang-orang yang beriman. Pangkatnya dipanggil. Contoh sekarang. Enaknya nih kalau datang Bapak Presiden kemari. Saya boleh mengatakan selamat datang Bapak Presiden Pak Joko Widodo. Silakan masuk. Bagus. Saya ganti sekarang. Selamat datang Bapak Presiden. Silakan datang. Enakan saya bilang namanya apa? Enakan saya sebut presidennya? Presidennya pangkatnya apa namanya? Kalau ingin menghormati sebut pangkat apa nama? Pangkat. Benar. Sekarang di sini selamat datang Pak RT. Begitu nggak? Namanya sudah agak lupa. Dibilangnya RT. Tapi kalau di kampung saya, tempat saya Pak RT dipanggilnya Teh, masuk Teh, katanya gitu. Tahu kalau di sini gitu nggak? Teh, silakan Teh, katanya. Ya, penghargaan itu pangkatnya. Nabi Muhammad, para nabi yang lain, ketika Allah memanggil, itu langsung nama. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Namanya langsung. Semua nabi ketika Allah panggil nama. Tapi untuk Nabi Muhammad pangkatnya. Apa? Ya ayyuhan nabi. Masya Allah. Pangkatnya. Kita dikatakan pangkatnya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang memiliki pangkat indah di bumi ini adalah iman. Pangkat tertinggi di muka bumi ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau lihat dalam Al-Quran, antumul a'lau. Kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang sangat indah ini. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah mengumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Maka apapun yang kita kerjakan ternyata punten taubat itu harus dikerjakan, paling tidak istighfar selalu dilafadzkan. Wabil khusus untuk menyempurnakan ibadah kita. Ternyata para nabi juga mengatakan sami'na wa ata'na, tetap saja ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hanya kembali kepada Allah akan ditanya ibadah kita, semuanya akan ditanya. Maka yang paling indah adalah orang yang paling membahagiakan Allah. Punten. Saya sampaikan, pasti ibu bapak kaget. Kalau ingin membuat Allah bahagia, ternyata hadisnya ini, saya ingin membuat Allah senang bahagia,
Hadisnya tidak dengan menyebutkan orang yang paling pandai tahajudnya membuat Allah bahagia, tidak begitu. Yang paling pandai infaknya, yang paling membuat Allah bahagia, ternyata tidak. Tapi ternyata lillahi asyaddu farhan. Allah sangat gembira ketika melihat orang yang taubat. Masya Allah. Jadi saya tanya sama ibu bapak, kalau ibu bapak dibahagiakan, misalnya punten, bapak dibahagiakan oleh istri, bahagia apa tidak? Bahagia ya. Istri dibahagiakan oleh suami, bahagia? Mana yang lebih bahagia? Tolong jawab ini. Walaupun sebentar lagi maghrib, tapi konsentrasinya harus bagus. Lihat pertanyaannya. Lihat, saya sampaikan. Mana yang lebih baik membuat kita bahagia? Dibahagiakan oleh orang yang kita cintai atau dapat membahagiakan orang yang kita cintai? Angkat tangan, hebat. Ulangi. Iya, dikirain mau dibagi kupon gitu tadi. Saking senangnya. Ternyata bunda jawabannya hebat. Ayahanda hebat. Membahagiakan orang yang kita cintai lebih baik, lebih indah daripada dibahagiakan oleh orang yang kita cintai. Iya kan? Aku bahagia karena dibahagiakan oleh orang yang saya cintai. Bagus. Tapi aku lebih bahagia ketika dapat membahagiakan orang yang aku cintai. Seperti itu kan bunda? Masya Allah. Siapa yang paling kita cintai? Allah. Siapa yang paling mencintai kita? Allah. Jadi kalau ingin membahagiakan Allah, dengan cara apa? Taubat. Masya Allah. Itu dia. Jadi caranya untuk membahagiakan Allah itu dengan cara taubat. Maka daripada itu, keindahan yang ada, taubat pun diperintahkan. Apa coba kata-katanya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masya Allah. Nanti kita bahas taubatan nasuhanya apa. Namun yang jelas, saya sampaikan untuk ayahanda bunda dan pemirsa TV One dimanapun berada. Ternyata lihat, membahagiakan Allah dengan cara kita bertobat. Hadis yang mengatakan lillahi asyaddu farhan. Allah sangat gembira melihat orang yang bertobat. Saking gembiranya, ini ada kisah. Mungkin semua sudah sangat dengar, familiar sekali hadis ini. Berbagai macam untuk kita dengar. Tapi lihat, diperumpamakan di waktu yang singkat ini. Contoh. Ada orang yang sedang berjalan dengan untanya. Di unta itu ada makanan, ada minuman, ada perbekalan. Naik unta, itu zaman baheula ceritanya begitu. Kalau zaman dulu kan perjalanan naik unta. Setelah dia ini naik unta, dia istirahat, turun dari unta, makanan di unta, minuman di unta, di atas dia ketiduran. Begitu dia bangun kaget, kenapa? Untanya kabur. Di padang pasir. Ibu bapak perlu diketahui, kalau orang kesasar di padang pasir lebih susah ketimbang kesasar di laut, tengah laut. Kalau laut kan ada ombak darat, ombak laut. Apa namanya ombak apa? Yang airnya langsung bawa ke pantai. Jadi kalau kesasar di tengah laut, diam aja, nanti juga kebawa ke pantai. Tapi kalau di tengah padang pasir, duduk aja, mati di situ. Mau jalan kemana nggak bisa, jalan kemari nggak bisa kalau nggak tahu arah. Untanya hilang, makanan hilang. Dia bilang, ya Rob, aduh udah nggak ada nih. Kebayang orang itu sedihnya. Akhirnya dia pasrah. Ya Allah, ya udah dah, saya mati di sini nggak apa-apalah. Bila perlu gali kubur buat sendiri dah, daripada nanti jasad saya dimakan sama serigala. Dia duduk, saking nunggu kematian saja. Ulangi, hanya tinggal menunggu apa? Kematian. Ketiduran lagi. Begitu bangun, untanya udah di situ lagi. Bahagia nggak dia? Bahagia nggak dia? Saking bahagianya orang itu kecelek bicaranya, keceletot ngomongnya. Dia bilang, Allahu Akbar, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu, gitu. Yang seharusnya bilang, engkau Tuhanku, aku hambamu, gitu kan. Saking gembiranya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking gembiranya. Dan Allah tersenyum melihat laki-laki seperti ini. Yang ingin saya garis bawahi, ibu bapak punten. Bahagia apa tidak laki-laki ini? Segede apa bahagianya kira-kira? Nggak terhingga. Walillah, dan Allah ini asyaddu farhan. Allah lebih gembira daripada laki-laki ini ketika melihat ada orang yang taubat.
Masya Allah, kapan saya tobatnya ya? Gak usah nanti-nanti, sekarang mumpung di masjid, langsung merunduk dalam hati. Langsung. Kenapa? Dosa itu yang membuat kita sengsara dunia akhirat. Dosa itu. Iya, hari ini antara aja tunggu malam saya tobatnya, antara tunggu maghrib. Jangan. Harus segera hari ini. Ya Rob, langsung aja tobat. Astagfirullah ya Allah, ampuni kesalahan saya, sekarang. Kenapa? Karena agar bersih. Ibu tahu ada satu hadis Rasulullah SAW indah sekali. Katakan cukup panjang, namun saya kutip ujungnya nih. Saya kutip ujungnya nih. Agar kita semua mendapatkan hal ini. Walillahi otaqa minan nar. Masya Allah. Allah memiliki nama-nama yang akan Allah sebut di bulan Ramadan ini untuk dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Allah punya nama-namanya nih. Siapa-siapa saja ya yang akan Allah sebut nama-namanya di bulan Ramadan ini untuk dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka, ibu bapak. Siapa ini? Ternyata punten pastinya orang yang sudah bertobat. Tapi kita ingin tanya, ya Allah, ya Rasulullah, nanya pada Rasulullah. Iya, ya Rasulullah, kapan Allah menyebut nama-nama itu? Allah menjawab, kullul laila, setiap malam. Jadi begitu matahari terbenam, Allah melihat kira-kira siapa yang pantas untuk Allah sebut nama-namanya sebagai penghuni sorga dan dibebaskan dari api neraka. Ibu punten, bapak punten, kalau seandainya pas sudah maghrib tiba, itu sudah siap-siap, ya Allah sebutlah namaku malam ini yang kau bebaskan dari api neraka. Ya Allah, tolong sebut namaku malam ini sebagai hamba-hambamu yang kau bebaskan dari api neraka. Satu malam saja Allah menyebut nama kita bebas dari api neraka. Kapan? Malam Ramadan ini. Mumpung masih baru beberapa hari, masih panjang setiap malam. Tapi rugi bunda, rugi ayahanda. Lihat, kalau seandainya pas malam Ramadan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nonton yang tidak bermanfaat. Tadi Syekh Ali Jabir sudah mengatakan, bisa nggak ya hentikan dulu, nggak usah 30 hari. 1 hari saja handphonenya nih. Gimana ini? Untuk tidak dilirik ke Quran, coba bisa apa enggak? Kadang-kadang punten saya sampaikan melalui mimbar tinggi daripada Damai Indonesiaku ini. Saya sampaikan, punten, kadang-kadang ada beberapa masjid memfasilitasi bagus banget. Tapi ada satu saya rasa tidak perlu difasilitasi untuk yang i'tikaf. Apa? Wifi gratis di masjid. Orang datang ke masjid nanti mau download. Orang datang ke masjid nanti mau YouTube-YouTuban. Mau Facebook-Facebookan. Katanya biar rame masjid. Biar rame masjid. Tapi semuanya bukan dengan zikir. Tapi handphone yang dibawa. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم وفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن كما تحب ربنا وترضى اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا ووالدينا وأهلنا وأبناءنا من عتقائك من النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.